Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan proyek perangkat lunak kami, yang mana aplikasi kami ini menerapkan implementasi marketplace dan menggabungkan juga dengan sistem lelang dengan barang utamanya adalah barang-barang harga, yang mana kami memberi aplikasi ini dengan nama Vaulted. Oke, sebelum saya melanjutkan menjelaskan dari laporan proyek perangkat lunak kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novara Ramadan dengan NIM 21050104042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Rabani dengan NIM 241050101036. Perkenalkan, nama saya Rafa Muhammad Abdul Syakur dengan NIM 241050104045. Halo, saya Andika Wahyu Novianto dengan NIM 2410501041. Perkenalkan, nama saya Kresna Bayu Purnomo dengan NIM 2410501059. Oke, baik. Sekianlah dari eh, perkenalan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari laporan yang sudah kami buat, yaitu adalah folder. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Untuk latar belakang tersendiri dari aplikasi ini, kami ada yang pertama yaitu mengenai transaksi daring aset bernilai tinggi, ada jam mewah, mobil klasik, dan karya seni yang tentunya memiliki butuh mekanisme khusus tersendiri. Dan kedua ada platform e-commerce yang umum tentu belum menjawab kebutuhan keaslian, keamanan, maupun dari kenyamanan saat melakukan lelang ataupun barang yang diperjualbelikan. Lalu yang ketiga itu tentunya dibutuhkan plafon terpadu yang mana marketplace dengan harga tetap, ada pelelangan, dan tentunya ada manajemen dari portofolio aset dari para pengguna besar. Oke, selanjutnya ada dari tujuan proyeknya. Tujuan kami membangun aplikasi ini, yang pertama itu membangun e-commerce khusus aset yang memiliki visi bernilai tinggi, lalu mengembangkan sistem lelang yang tentunya secara dan interaktif, yang mana kami akan menghasilkan .io yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada membuat dashboard portofolio dan wishlist personal, lalu terkait ada mengintegrasikan Balmain Gateway Setting. Oke, next. Nah, untuk ruang lingkupnya dari aplikasi itu ada fitur utamanya, ada marketplace, auction, portfolio, wishlist, dan pengajuan aset. Dan untuk akses transaksi atau lelangnya ini hanya untuk pengguna yang sudah melakukan autentikasi melalui adanya JWT token ataupun dari Google Authentication. Dan untuk membayar mata uangnya konvensional, nah ini via Sendet, tentunya tanpa ada menggunakan kripto sama sekali. Lalu untuk stacknya dari front end sendiri ada menggunakan React, Vite, dan Tailwind CSS. Nah untuk backend-nya itu sendiri ada Node.js, Express.js, MongoDB, dan Socket.io. Nah untuk selengkapnya teknologi tertentukan saya sudah jelaskan. Untuk front end-nya itu kita menggunakan React. Untuk framework utamanya ada Vite, ada TypeScript untuk penggunaan bahasanya. Ada untuk CSS-nya kita menggunakan Tailwind dan Recharge-nya. Untuk Recharge sendiri itu untuk penggunaan kayak grafik yang akan ditampilkan oleh di dalam web. Nah, untuk verifikasi dan keamanan kita menggunakan JWT, Google Authentication, ada Bicrypt.js dan juga Zone. Nah, untuk backend-nya itu sendiri kami menggunakan Node.js, Express.js, MongoDB, ataupun Momos, yang mana ini tetap sama-sama menggunakan TypeScript. Dan integrasinya kita menggunakan Socket dan iOS untuk eh, melakukan kegiatan lelang secara real time dan Zenit untuk lawan gateway. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap implementasi. Di sini kita mulai dari sisi front end-nya. Nah, aplikasi Vaulted ini dibangun menggunakan ekosistem React dengan Vite sebagai alat untuk memastikan performa yang cepat melalui fitur hot module replacement. Nah, seperti yang dilihat dari screenshot kode di slide, kami menerapkan arsitektur yang terorganisir dengan memisahkan tanggung jawab ke
dalam beberapa folder seperti pages, components, context, dan services. Di sini kami menggunakan komponen modular, yaitu salah satu contohnya adalah asset card yang bisa dilihat pada slide, yang memungkinkan elemen UI digunakan kembali di berbagai halaman secara konsisten. Untuk pengolahan data globalnya, kami memanfaatkan get context seperti out context yang bertugas untuk mengolah status login dan informasi pengguna di seluruh aplikasi tanpa perlu pengimpanan data yang berulang. Untuk seluruh tampilan ini dibungkus dengan teori CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif, serta create router untuk navigasi yang mulus seperti aplikasi SPA atau single page application. Baik, selanjutnya ke bagian backend. Nah, di bagian servernya ya, yaitu backend. Jadi aplikasi Vaulted dikembangkan menggunakan beberapa kombinasi packages, diantaranya Node.js, Express.js, dan bahasa TypeScript untuk memastikan kode yang terstruktur dan aman. Seperti yang dilihat pada kode inisialisasi di slide, kami memisahkan logika server ke dalam fungsi ConnectDB untuk menghubungkan aplikasi ke MongoDB sebelum server mulai menerima permintaan. Lalu kami menggunakan Mongoose sebagai ODM untuk mengelola berbagai model data penting, mulai dari informasi pengguna, aset, hingga riwayat transaksi untuk menjaga konsistensi skema data NoSQL kami. Lalu seluruh komunikasi data antara front-end dan server ini dijembatani oleh REST API yang telah dikelompokkan secara modular, seperti modul autentikasi, lelang, dan pembayaran agar proses pemeliharaan sistem menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya di bagian keamanan. Nah, di bagian keamanan ini kami mengimplementasikan berbagai middleware untuk mengenangi proses validasi dan proteksi. Seperti contohnya, di sini ada Auth middleware yang memverifikasikan token JWT untuk setiap akses terbatas. Lalu ada Error middleware juga untuk penanganan kesalahan secara terpusat. Nah, selain itu, untuk mendukung pengalaman lelang yang kompetitif, kami mengintegrasikan soket I/O dengan melalui implementasi auction socket. Penawaran atau bid yang dikirim pengguna jadinya dapat diproses dan disiarkan secara real-time kepada seluruh peserta lelang tanpa perlu mereload halaman. Ini untuk memastikan transparansi harga dan status lelang tetap akurat setiap saat. Nah, selanjutnya untuk metodologi yang kami gunakan yaitu metodologi Rapid Application Development atau RAD untuk mempercepat iterasi fiturnya. Nah, untuk tahap pertama di sini adalah requirements planning, di mana kami menerapkan entitas data inti dan memilih stack form. Dan dilanjutkan dengan user design, di mana kami merancang komponen UI berbasis fitur seperti asset card dan bit panel agar desain dapat diperbaiki secara terpisah tanpa mengganggu modul lain. Selanjutnya, pada tahap construction, pembangunan dilakukan secara modular per fitur, mulai dari rute hingga tampilan, termasuk integrasi pembayaran transit. Dan yang terakhir adalah tahap cutover, yang merupakan fase integrasi dan pengujian menyeluruh di lingkungan lokal untuk memastikan seluruh alur transaksi dan lelang berjalan sebagai satu kesatuan yang utuh sebelum aplikasi siap digunakan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari aplikasi Vaulted. Di sini terdapat beberapa aktor. Yang pertama ada guest atau tamu yang bisa melakukan registrasi dan juga login. Kemudian bisa masuk ke dalam marketplace untuk melihat-lihat katalog item secara tidak login gitu. Jadi hanya melihat-melihat saja.
Kemudian yang kedua ada registered akun atau registered user yang sudah melakukan login atau masuk ke dalam sistemnya dengan bisa menggunakan Google, kemudian juga email. Di sini registered user bisa mengakses marketplace, kemudian membeli produk secara langsung atau mengikuti lelang dan melakukan pembayaran. Kemudian selanjutnya authentication atau lelang dilanjutkan ke pembayaran. Kemudian terdapat pengajuan aset. Registered akun juga bisa melakukan pengajuan aset yang ingin dijual atau dilelang. Kemudian ada wishlist. Registered akun bisa memasukkan atau membuat wishlist dari item yang akan dibelinya. Kemudian registered user bisa mengakses portofolio pribadi yang berisi aset-aset atau lelang yang sedang dilakukan oleh user tersebut. Di sebelah kanan ini bisa dibilang bukan aktor melainkan adalah toolsnya, yaitu Google AOT itu untuk autentikasi registrasi secara otomatis oleh Google. Jadi tamu bisa melakukan registrasi secara otomatis menggunakan akun Google yang mereka miliki. Kemudian pembayarannya juga diintegrasikan dengan Sendit supaya lebih aman dan juga tercatat dengan baik. Di penjelasannya ini, gue hanya dapat mengakses registrasi dan login dan marketplace secara offline. Setelah menjadi registered user, pengguna memperoleh akses penuh ke auction, itu lelang, wishlist, portofolio, dan pengajuan aset. Relasi menunjukkan bahwa transaksi pada marketplace dan auction selalu melibatkan proses pembayaran. Dua aktor eksternal yang penting di sini adalah Google OAuth dan Sendix. Masing-masing mendukung proses autentikasi dan penyelesaian dari pembayaran. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas user. Untuk GUES atau user GUES, pengguna yang belum melakukan registrasi atau login, itu mengakses halaman utama atau landing page dari Vaulted. Kemudian melakukan registrasi akun baru atau login, baik secara manual maupun melalui Google Auth. Kemudian menjelajahi katalog aset pada halaman marketplace tanpa perlu login. Untuk registered akun atau pengguna yang telah terautentikasi melalui JWT dan Google AOT, di sini dapat melakukan mencari dan memfilter aset pada marketplace berdasarkan kategorinya. Kemudian melakukan pembelian aset secara langsung ataupun melalui lelang. Selanjutnya melakukan pembelian aset secara langsung. Oke. Selanjutnya adalah melihat aset termasuk galeri foto, harga jual, dan riwayat nilai aset. Selanjutnya ada mengikuti lelang secara real time pada halaman auction, termasuk mengajukan penawaran atau bid. Selanjutnya mengajukan aset pribadi untuk dijual, sell item, ataupun juga bisa dilelang juga aset pribadinya melalui fitur pengajuan aset. Yang keenam, menyimpan aset yang diminati ke dalam wishlist. Yang ketujuh, memantau performa kepemilikan aset melalui dashboard portofolio. Selanjutnya, menyelesaikan transaksi pembayaran yang terintegrasi dengan Sendit. Kemudian, mengelola profil pribadi termasuk verifikasi KYC dan juga proof of fund. Yang terakhir, menerima dan memeriksa notifikasi terkait lelang, kemudian verifikasi, maupun terkait pembayaran. Oke, selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya Zidan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Rabani dengan NIM 241050101036. Di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart dan juga user interface. Baik, yang pertama di sini ada flowchart login. Pertama, user akan masuk ke landing page dan akan ditanyakan apakah sudah punya akun atau belum. Jika belum, akan dialihkan ke halaman register atau authentication, yaitu bisa pilih register jika belum mempunyai akun dan juga login jika sudah mempunyai akun, dan setelah login akan dialihkan ke halaman beranda atau marketplace. Kemudian selanjutnya ada flowchart marketplace. Pertama, masuk ke halaman marketplace page, kemudian di sana ada search bar dan kategori tabs, kemudian di
marketplace ini akan dimunculkan aset-aset card, yaitu aset-aset yang dijual di marketplace tersebut. Kemudian akan pilih aset, nanti dipilih aset akan masuk ke halaman marketplace detail page, yang itu akan menampilkan dari gambar dari asetnya tersebut, ada harganya dan juga grafik histori harganya. Kemudian jika pembeli mau beli langsung akan dialihkan ke halaman pembayaran atau settlement page. Jika tidak, pelanggan akan dialihkan ke halaman marketplace ulang untuk memilih aset-aset yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya, ada flowchart lelang. User akan masuk ke auction page, kemudian nanti akan memunculkan lot card atau auction card yang berisi di mana aset-aset yang dimasukkan ke lelang, kemudian pilih, kemudian akan dimasukkan ke auction detail page, nanti akan menampilkan gambarnya juga, auction countdown, dan juga ada bid history-nya. Kemudian user akan memasukkan input bid, apakah validasi atau tidak akan dicek, jika tidak akan kembali lagi untuk menaruh input bid-nya. Kemudian kalau valid akan dilanjutkan status lelang. Jika user menang akan lanjut ke halaman pembayaran, jika user kalah akan berlanjut kembali ke halaman detail page untuk melihat hasil akhir dari lelang tersebut, dan pengguna juga bisa memilih aset-aset yang dilelang lainnya. Selanjutnya ada flowchart pembayaran, yaitu setelah pengguna baik mau beli dari marketplace ataupun menang lelang akan dialihkan ke halaman pembayaran. Itu nanti ada pilih metode pembayaran, kemudian bisa transfer bank dan juga atau kartu debit. Kemudian nanti akan mengirim data transaksi, kemudian akan diproses pembayaran via Zendit, kemudian transaksi berhasil dicatat, kemudian akan perbarui riwayat dan kirim notifikasi. Selanjutnya, nah di sini ada flowchart fitur dari navigasi utama atau navbar, itu bisa ke marketplace, ada auction juga, ada aset untuk pengajuan jual-jualnya, kemudian ada portofolio juga, kemudian ada wishlist, dan juga ada profil dan juga ada icon notif untuk mengecek notifikasinya. Nah, selanjutnya di sini ada user interface. Yang pertama ya ini landing page, di mana pengguna yang baru pertama kali masuk web tersebut dan belum login akan dimasukkan ke halaman landing page ini. Nah, landing page ini cuma ditampilkan dua navbar saja, yaitu marketplace dan auction. Kemudian ada tombol login jika ingin melakukan login. Selanjutnya, di sini ada authentication page, yaitu untuk masuk ke dalam websitenya, yaitu bisa register jika pengguna belum memiliki akun dan juga login jika pengguna sudah memiliki akun. Selanjutnya, di sini ada marketplace, yaitu ini aset-aset yang dijual bukan untuk lelang, tetapi bisa langsung dibeli. Dan juga di sini ada detail aset untuk melihat detail dari aset yang dijual tersebut, ada namanya, ada gambarnya, ada harganya, dan ada histori harganya. Next. Nah, di sini ada halaman lelang nih. Halaman lelang ini digunakan untuk lelang-lelang barang saja, seperti jam dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh nanti ada sama seperti marketplace, ada search juga, ada kategori juga. Di sini pengguna bisa memilih barang-barang lelang yang dia inginkan, dan juga akan masuk ke detail lelang, nanti isinya ada gambar juga. Tapi yang membedakan dari marketplace, di sini ada waktu remaining atau countdown dari lelang tersebut berakhir kapan. Nanti jika pengguna menang atau pengguna setelah membeli dari marketplace akan masuk ke pembayaran tadi. Nah, di sini ada pengajuan aset nih. Di sini pengguna bisa memilih mau barang ini dijual atau dilelang. Kemudian ada portofolio, di sini isinya ada hasil dari penjualan kita, aset-aset yang kita punya, harga aset kita berapa semuanya, terus keuntungan kita berapa dan sebagainya. Selanjutnya ada wishlist di sini, yang barang-barang yang kita inginkan ya. Dan juga ada profil, di sini ada namanya, ada emailnya, ada lokasinya di mana, dan juga ada verify status. Di sini jika ingin melakukan auction ataupun beli, wajib melakukan KYC atau scan identitas menggunakan KTP.
Nah, selanjutnya notifikasi. Notifikasi ini berisi notif-notif, dan kemudian ada aset acquisition settlement ini buat pembayaran tadi. Bisa melalui, bank ataupun, kartu kredit. Nah, selanjutnya ada detail portofolio nih, untuk melihat aset-aset kita, aset-aset yang kita punya di portofolio tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bab 4, kami membahas hasil analisis terhadap aplikasi Vaulted yang telah dikembangkan. Jadi arsitektur sistem ini menerapkan konsep client server, di mana yang pertama ada front end, itu dibangun menggunakan Rich, Vite, dan Tailwind CSS. Yang kedua back end menggunakan Express.js, Node.js, dan MongoDB. Komunikasi datanya. Lalu yang ketiga, komunikasi data dilakukan melalui REST API, fitur yang memanfaatkan socket I/O untuk pembangunan secara real time, serta proses pembayaran diintegrasikan dengan Sendit sehingga seluruh komponen dapat saling terhubung dan bekerja secara terpadu. Lalu pada slide selanjutnya itu ada kelebihan sistem dan kekurangan sistem. Untuk kelebihannya sendiri, Vaulted memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu menyediakan dua mekanisme transaksi, yaitu marketplace dan lelang real time, dan satu platform sistem juga menawarkan autentikasi menggunakan JWT dengan Google Auth, keamanan data sandi dengan BCRJS, validasi data menggunakan SUB, serta desain aplikasi yang modular sehingga memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang. Lalu untuk kekurangan sistemnya ini, meskipun telah berjalan dengan baik, aplikasi masih memiliki beberapa keterbatasan. Sistem pembayaran masih menggunakan mata uang konvensional melalui Sendit dan belum mendukung aset digital atau cryptocurrency. Selain itu, proses verifikasi identitas masih manual dan performa fitur lelang bergantung pada kestabilan koneksi internetnya. Selanjutnya ini potensi pengembangan. Jadi kedepannya aplikasi ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan, seperti penambahan autentikasi, dua faktor atau multi-factor authentication, pengembangan aplikasi versi mobile, penyempurnaan verifikasi pengguna secara otomatis, serta penambahan chatbot berbasis AI, dan fitur analisis nilai aset agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Terakhir yaitu bab kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi Vaulted ini berhasil memenuhi tujuan utamanya sebagai platform marketplace dan lelang aset fisik bernilai tinggi berbasis web. Lalu implementasi ini metodenya menggunakan Rapid Application Development atau RAD, yaitu memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara cepat dan bertahap, sedangkan pemanfaatan Rich, Express.js, MongoDB, Socket I/O, JWT, Google Auth, dan Sendit menghasilkan sistem yang mendukung transaksi, autentikasi pembayaran, serta lelang secara real time. Sebagaimana rekomendasi, sistem masih dapat ditingkatkan melalui penguatan keamanan, peningkatan performa, otomatisasi verifikasi pengguna, serta penambahan fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Vaulted. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses perancangan, pengembangan, serta implementasi sistem yang telah kami bangun. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.